Tidak sedikit pemimpin-pemimpin yang sebenarnya bukan pemimpin, tapi tetap yang menjadi standar perkara itu baik atau tidak. Tapi ada fase di mana umat Islam jadi lemah, umat Islam kalah, ya. Tapi ingat, buat umat Islam kekalahan itu hanya sementara. Setelah itu, kita tahu apa yang akan terjadi. Barakallahu fiik. Baik. Yang kedua. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui rencana pasukan gabungan ini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah. Ternyata tidak ada orang yang paling banyak melakukan musyawarah kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ada yang berpendapat bahwa Allah memerintahkan hal ini kepada nabinya agar dapat menyatukan hati para sahabatnya, menjadi teladan bagi generasi sesudahnya, dan agar dapat melihat ide dan gagasan dalam urusan perang saat ketika wahyu tidak diturunkan. Karena ini adalah persoalan-persoalan yang bersifat parsial dan sebagainya. Apalagi selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka lebih pantas lagi untuk melakukan musyawarah. Barakallahu fikum ya. Pada waktu perang Badar Nabi musyawarah. Pada waktu perang Uhud, Nabi musyawarah. Pada waktu perang Khandaq, Nabi juga bermusyawarah. Allah mengatakan, wa amruhum syura bainahum. Dan urusan umat Islam itu ya dimusyawarahkan di antara mereka. Khususnya dalam perkara-perkara yang memang belum turun wahyu. Gitu. Kalau Nabi SAW bermusyawarah, bagaimana dengan kita? Di mana tidak sedikit pemimpin-pemimpin yang sebenarnya bukan pemimpin, tapi bos. Dia tidak pernah bermusyawarah. Kalaupun dia mengumpulkan anak buahnya hanya untuk sosialisasi ide, gagasan yang sudah ditetapkan oleh sang bos. Lainnya harus ikut dan nurut. Nabi tidak. Nabi benar-benar bermusyawarah. Beliau ambil pendapatnya sahabat ketika itu baik. Beliau memilih pendapatnya ditinggalkan ketika melihat para sahabat lebih menguatkan salah satu pendapat. Maka hendaklah kita ambil pelajaran. Setinggi apapun kedudukanmu dan jabatanmu, engkau manusia biasa. Engkau bukan nabi. Nabi aja musyawarah. Gimana dengan engkau? Orang punya pengalaman. Orang punya ilmu yang mungkin kau gak miliki. Sehingga kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menjadi contoh dan diikuti oleh Abu Bakar, diikuti oleh Umar, diikuti oleh Utsman, diikuti oleh Ali bin Abi Thalib. Maka tolong kita juga belajar bermusyawarah. Dalam musyawarah biasanya terjadi dialog, saling mengemukakan ide, menguatkan ide. Belajarlah dalam diskusi mendengar. Dan ketika mendengar, benar-benar menyimak dan memperhatikan, bukan untuk membantah. Karena kadang-kadang orang ini dengar ucapan, omongan, dia udah mau bantah. Dengerin dulu. Dengerin dengan seksama. Setelah itu kalau itu baik dan benar, ya udah diterima, nggak usah dibantah. Tapi kalau ternyata kayaknya kurang pas, engkau kemukakan pendapatmu. Belajarlah mendengar dengan baik sebagaimana engkau belajar berbicara. Baik, kita lanjutkan. Ketiga,
Pada proyek penggalian parit di atas, kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa boleh memanfaatkan apa yang ada pada orang lain selama tidak bertentangan dengan agama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima usulan untuk menggali parit atas ide Salman Al-Farisi yang diadopsi dari bangsa Persia. Ia berkata, dahulu apabila kami takut dari serangan pasukan berkuda, kami menggali parit di sekitar kami. Memanfaatkan apa yang ada pada pihak lain diperintahkan dengan syarat tidak bertentangan prinsip-prinsip agama. Allahu Akbar. Ini yang disebut fleksibilitas Islam. Kita dengar istilah kearifan lokal. Nah, ada perkara-perkara yang arif, yang tidak bertentangan dengan agama. Oh, silahkan. Diambil, dilestarikan, tapi tetap yang menjadi standar perkara itu, baik atau tidak, adalah agama. Jangan sampai sebaliknya. Agama ditinggalkan demi tradisi dan budaya. Seharusnya tradisi dan budaya yang tidak bertentangan agama itulah yang dilestarikan. Tapi kalau ada tradisi, ada budaya, ada kebiasaan di masyarakat yang ternyata dalam pandangan agama tidak diperkenankan, maka ditinggalkan. Kita kan enggak maksa. Islam sekali lagi tidak bertentangan dengan tradisi dan budaya. Dengan penemuan-penemuan. Dengan berkembangnya sains, teknologi, tidak. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih berilmu dalam urusan dunia kalian. Urusan dunia silahkan dikembangkan. Tapi kalau urusan agama, urusan ibadah, ikutin. Cukup. Engkau punya energi lebih, engkau punya kecerdasan di atas rata-rata, gunakan untuk urusan dunia. Urusan agama udah cukup. Udah tinggal ngikutin lah urusan agama ini. Makanya para ulama itu pewaris para nabi. Para ulama pewaris para nabi. Urusan dunia, silakan orang-orang ahlinya. Barakallahu fikum. Nah. Keempat, keterlibatan langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam penggalian parit dengan memanggul tanah bersama-sama merupakan sebuah pelajaran bagi para dai. Apabila memerintahkan satu kebaikan, hendaknya ia adalah orang yang pertama kali melakukannya. Tidak cukup dan tidak benar seorang dai hanya memerintahkan untuk melakukan kebaikan, sementara dia bukan orang yang pertama melakukannya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala taqilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat. Tidaklah kamu mengerti? Quran Surat Al-Baqarah ayat 44. Memang, untuk memulai dari diri sendiri adalah persoalan yang sangat berat. Meskipun berat, hal tersebut dapat memberikan pengaruh yang sangat besar, sekaligus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat di lingkungannya. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ini bukan hanya untuk para da'i, tapi untuk imam masjid, untuk guru di sekolahan, untuk orang tua di rumah. Hendaklah menjadi contoh. Dia orang yang pertama mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Anak-anak itu kalau disuruh sama orang tuanya,
dengan perintah yang orang tuanya tidak menjalankan, anak itu jadi malas untuk jalani. Rasulullah SAW kerja, ikut, yang keikutsertaan Nabi SAW akan memotivasi para sahabat untuk bersemangat berbuat. Tapi kalau sebagai ketua hanya duduk-duduk saja, kita perhatikan kalau bicara bersih-bersih ya. Bersih-bersih umpamanya di RT ada bersih-bersih, atau di sebuah satuan ada bersih-bersih di sekolahan, tahu-tahu kepala sekolahnya ikut ya, bersih-bersih juga. Itu yang namanya murid-murid, semangat dia. Oh itu bapak kepala sekolah ikut, gurunya ikut. Dan pada hakikatnya kita diperintahkan untuk beramal kebajikan dan berlomba-lomba melakukan. Ketika engkau menjadi contoh yang baik, diikutin oleh orang lain, maka engkau akan dapat pahala dirimu sendiri dan pahala orang yang mengikutimu. Kalau diikutin lagi sama yang lain, diikutin sama yang lain, terus pahalamu akan bersambung. Barakallahu fiik. Nah,